Hai guys, sekarang kita akan membahas soal runutan lagi masih ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas soal, kemudian buat algoritmanya dalam bentuk pseudocode, kemudian saya menjelaskan flowchart-nya, dan kemudian kita akan coba di Flowgorithm. Oke, nah jadi di sini kita coba dulu untuk melihat soalnya. Nah, di sini menghitung komisi dari seorang salesman. Nah, jadi ceritanya salesman itu dia dapat komisi nih 10% dari hasil penjualannya. Nah, nanti yang diminta input dari pengguna itu adalah nama salesman dan berapa sih penjualan yang dia capai. Oke, kita coba dulu ya analisa inputnya. Jadi di soal udah jelas yang diinputkan itu adalah nama salesman dan penjualannya. Jadi di sini saya kasih nama variabel nama dan penjualan. Oke, atau omset lah ya. Setelah itu, outputnya apa? Apa sih yang diharapkan di sini? Menghitung komisi, berarti outputnya adalah komisinya. Proses perhitungan komisi gimana sih? Katanya di sini komisinya adalah 10% dari penjualan. Oke, kita lihat contoh dulu ya, atau ilustrasikan dulu. Contohnya nih, misalnya kalau penjualannya, yang gampang aja deh, 1 juta. Ini nolnya berapa ya? 4. Oke, 6. Berarti komisinya berapa? 10%. 10% dari 1 juta itu berapa ya? 10%-nya itu adalah 100.000. Nah, cara dapetinnya gimana? Oke, kita sepakati dulu. 10% itu gimana? Berapa sih? 10% itu adalah 10 per 100. Ups, kok 1000? Oke, 10 per 100 boleh, atau kalau 10 per 100 itu ya 0,1 juga bisa, gitu. Pilih salah satu aja, 10 per 100 ataukah 0,1. Nah, kalau penjualannya 1 juta, sedangkan komisinya adalah 10% dari 1 juta, berarti di sini tinggal kalian kalikan aja dengan 10% atau 0,1, atau boleh juga dikalikan dengan 10 per 100. Yang penting jangan ditulis 10% gitu ya. Jangan ditulis dengan tanda persen. Kayak gitu. Oke, sekarang berarti prosesnya adalah menghitung komisi. Ups, komisi. Oke, komisi sama dengan sesuai dengan rumusnya tadi. Kalau penjualannya 1 juta, berarti 1 juta kali 0,1. Kalau penjualannya 2 juta misalnya nih, berarti kan 2 juta dikali 0,1. Nah, rumusnya kan berarti udah fix nih. Yang 1 juta sama 2 juta ini yang berubah-ubah ya. Kalau 0,1-nya kan udah fix nih, berarti kan 0,1 itu fix. Ups, selalu aja 2 kepencet ya, sorry. Apa sih 1 juta dan 2 juta ini? Penjualan. Berarti dikalikan dengan penjualan. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang mari kita buat ke dalam pseudocode. Algoritma hitung komisi. Oke. Nah, kasih penjelasan sendiri ya. Oke deh, saya kasih penjelasan sedikit ya. Menghitung komisi sebesar 10% dari penjualan salesman. Oke, nah kita masuk ke deklarasi. Kemudian ada deskripsi dong ya. Des, ya. Ups, salah lagi deh. Nah, di deklarasi ini ada apa sih? Deklarasi itu berarti dia ada apa saja variabelnya. Nah, samalah ya seperti yang sebelum-sebelumnya, cek di input, copas. Copas-copas saja dulu, biar nanti kita pikirkan tipe datanya. Di output ada komisi. Komisi udah dibuat belum? Belum. Oke, berarti kita copas juga nih. Di proses ada komisi. Oke, komisi udah. Ada penjualan. Oke, penjualan udah. Ya udah, sekarang kita tentukan tipe datanya. Nama ini kira-kira apa ya? Nama itu sudah pasti berupa teks dong ya, berarti dia adalah string. Oke, apakah penjualan juga string? Oh tentu tidak, penjualan ini kan contohnya 1 juta, 2 juta gitu loh. Nah, jadi penjualan itu bilangan. Nah, bilangan apakah dia? Nah, kalau misalnya kalian merasa, misalnya penjualannya ini dalam dolar, itu akan sangat berpeluang sekali dia menghasilkan bilangan pecahan atau bilangan real. Mungkin kalau di Indonesia sih nggak sampai ada pecahannya ya,
Oke, tapi kalau kalian tidak yakin, kalian bisa tetap menyimpan dia sebagai real. Nah, jadi sedangkan komisi ini kan ada pengali dengan bilangan pecahan, yaitu 0,1. Jelas berarti komisi itu merupakan bilangan real. Nah, oke. Kita buat mereka berdua sebagai real aja ya. Jadi, untuk antisipasi siapa tahu penjualannya dia ada koma-koma. Nah, koma-koma atau pecahan ya. Tidak profesional sekali kelihatannya mengatakan koma-koma ya. Oke, whatever lah, yang penting kalian mudeng maksudnya. Oke, sekarang kita ke bagian deskripsi. Dan di bagian deskripsi ini, ya kalian udah tahu lah ya kalau nonton videonya dari awal-awal, itu langkah-langkahnya udah pasti sih. Ngapain dulu? Kalau ada input berarti oke, kita input dulu gitu kan. Yang diinput apa by the way? Nama dan penjualan. Ya udah, di copy aja gitu loh. Copy. Inputnya dengan apa? Yes, pakai read. Nah, setelah itu langsung dicopas. Nah, nama dan penjualan kan itu yang diinput dari soal ya. Lalu masuk ke sebelum ke output, proses dulu. Kenapa? Kan yang di output komisi. Gimana coba caranya menghasilkan mengoutputkan komisi atau mencetak komisi kalau belum dihitung? Berarti harus dihitung dulu, berarti harus proses. Komisi sama dengan 0,1 kali penjualan. Jangan lupa pakai panah ke kiri. Itu artinya assignment atau pemberian nilai gitu. Oke, habis itu komisi udah dihitung, berarti udah boleh dicetak dong. Ya iyalah. Nah, udah kan? Udah beres segitu aja sih sebenarnya. Oke, yang dicetak itu bukan komisi aja guys. Ayo lupa. Di sini ada nama. Nama sama komisi. Nah, ups, kok di situ sih? Hmm, nama sama komisi. Nah, mungkin nanti ada kata-katanya, salesman bernama siapa, memiliki komisi sebesar berapa. Tapi di pseudocode kita bisa tulis nama variabel-variabelnya aja, embel-embelnya berupa kata-kata pengantarnya itu bisa ditulis ketika sudah membuat program gitu. Oke, sekarang mari kita coba cek bagaimana flowchart-nya. Thread. Nah, ini flowchart yang sudah jadi, ini saya jelaskan. Biasalah ya, flowchart itu pasti ada mulainya. Setelah mulai itu baru masuk ke bagian deklarasi. Yang dideklarasikan itu ada nama, jadi di sini namanya string, kemudian ada penjualan, di sini kebetulan namanya nilai penjualan agak berbeda ya. Kemudian ada komisi, di sini real. Nah, ingat ya, tapi kalau misalnya nanti kalian terjemahkan ke Flowgorithm, itu nggak boleh ada underscore dong ya untuk nama variabelnya. Kalau di flowchart gini mah bebas. Oke, kemudian ngapain? Deklarasi udah masuk ke deskripsi dong. Di deskripsi kita membaca nama salesman dan nilai penjualan. Nah, jadi yang di-read nama dan penjualan, ingat simbolnya jajaran genjang. Diisi kata membaca. Lalu masuk ke proses yaitu menghitung komisi sama dengan 0,1 dikali nilai penjualan. Nah, terakhir mencetak, berarti di sini simbolnya juga jajaran genjang, mencetak nama salesman dan komisi ke piranti keluaran. Jangan lupa diselesaikan. Nah, mari kita buka sekarang the Flowgorithm. Oke, saya... Nah, ini contekan kita nih. Ceklik, mulai dari deklarasi, declare. Nah, di sini ada dua buah variabel. Karena ada dua buah variabel, berarti kita nggak bisa mendeklarasikannya jadi satu. Ini per tipe data. Nama itu adalah string. Oke, ingat jangan pakai underscore. Kemudian klik declare lagi, double klik. Nah, apa aja? Penjualan dan komisi. Oke, misalnya kalau kalian ngerasa, apa sih yang terjadi kalau kasih underscore? Ya udahlah. Misalnya nilai penjualan gitu ya. Nah, ini kalian pilih real. Oke. Nah, di sini ada kayak errornya gitu loh, guys. The following was specified. Jadi ini penyebab errornya. Apa errornya? Dreng. Identifier must harus di-start oleh letter. Jadi sebuah karakter. Kemudian boleh diikuti dengan um, sederetan angka ataupun huruf gitu loh. Jadi underscore ini tidak terima dia. Nah, jadi harus diperbaiki ini gitu loh. Misalnya kalian boleh kayak gini, nilai penjualan. Nah, gitu ya. Ya udah simply penjualan gitu aja ya. Oke.
Deklarasi udah dong, sekarang masuk ke bagian deskripsi. Yang pertama, mulai dari membaca. Nah, input, apa yang dibaca? Nama. Ingat inputnya one by one ya, satu per satu. Kemudian input lagi apa? Penjualan. Oke, lalu apa lagi dong? Komisi, menghitung, berarti pakai assign. Nah, hitung deh di sini komisi itu sama dengan 0,1 atau 0,1 dikali penjualan. Oke, kalau sudah oke, berarti sekarang kita cetak. Nah, berarti write output. Kalau output itu boleh sekaligus. Cuman kalau misalnya nama, koma komisi gitu ya, ya nanti kita lihat aja nanti jadinya gimana. Nah, koma itu nggak bisa. Ingat, koma tidak bisa. Oke, pakai apa dia? Pakai dan, misalnya. Nih, oke. Nah, kita jalankan dulu ya untuk melihat seperti apa sih hasilnya. Input nama, misalnya namanya Ika. Kemudian input penjualan, misalnya 1 juta. Nah, Ika 100.000 kan jelek dong ya kalau kayak gini. Spasi pun tidak ada kan. Susah lah ya dibaca. Oke, kita buat dia lebih cantik. Misalnya, salesman bernama Ika memiliki komisi sebesar 100.000. Nah, kita kan mau mencetak kata-kata begini kurang lebih. Salesman bernama. Nah, Ika itu apa? Ika ini kan nama variabel. Ini nama. Oke, nama variabel ya. Ini saya warnain merah. Oke, kemudian memiliki. Ups, jadi ikutan merah guys. Saya hitamkan mereka. Memiliki komisi sebesar, misalnya RP. Nah, 100.000 itu apa? Variabel dong, variabel komisi. Mari kita merahkan supaya kita bisa jelas mengetahui yang mana variabel dan yang mana kata-kata. Yang hitam ini adalah kata-kata. Jadi, salesman bernama. Nah, karena dia kata-kata, bukan variabel, maka kita petik 2. Nah, kalau nama variabel nggak usah dikasih petik 2, nanti keluarnya malah salesman bernama-nama gitu ya, bukan IK-nya yang masuk ya. Oh ya, ini kasih spasi dong, biar nanti salesman bernama pasti Ika, bukan salesman bernama Ika gitu ya, nama Ika jadinya kan. Nah, antara satu teks dengan variabel itu harus dipisahkan dengan tanda dan. Kemudian keluar dari variabel nama, ini kan menuju ke teks lagi nih, supaya kata-katanya tetap persis memiliki komisi sebesar RP. Ini kan petik 2 nih. Petik 2-nya hitam dong. Oke. Kemudian sampai RP ini spasi petik 2. Nah, jadi dari variabel menuju ke petik 2 itu pakai dan. Kemudian dari petik 2 menuju ke variabel juga pakai dan gitu loh. Jadi dan ini yang menggabungkan antara satu teks dengan teks yang lain atau antara teks dengan variabel atau sebaliknya. Nah, jadi gini. Copy aja lah ya. Nanti petik 2-nya aja kita apa sih namanya? Kita sesuaikan. Karena kalau di copy nih petik 2-nya jadi nanti pasti error dia. Bukan petik 2 yang dimaksud. Ini petik 2 yang miring-miring gitu loh. Nah, gitu ya lengkapnya. Jadi kata-kata salesman bernama, nanti namanya siapa, kemudian di sini kasih spasi ya biar nggak misalnya salesman bernama spasi Ika memiliki, jadi Ika memiliki. Tapi Ika spasi memiliki komisi sebesar RP. Nah, sesuai dengan isi variabel komisi. Mari kita jalankan. Jadi namanya Ika. Lalu misalnya penjualannya 1 juta. Nah, jadi salesman bernama Ika memiliki komisi sebesar RP 1 juta. Ingat, itu gunanya di sini di belakang bernama dikasih spasi, di depan memiliki dan di belakang RP juga dikasih spasi gitu. Sekian tutorial kali ini, mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu baru dan pemahaman yang lebih baik lagi mengenai materi runutan pada pelajaran algoritma ya. Sampai ketemu lagi.